Desa Sukamulya, wilayah subur tapi jauh dari kata makmur. Masyarakat desa mengandalkan rezeki dari kegiatan bertani dan membuat gula aren. Banyaknya pohon aren membuat warga memproduksi gula aren. Salah satunya Teh Henti dan Pak Wahyu ayahnya. Nah, sekarang kita mau ambil air niranya ya Teh? Iya. Ke mana pohonnya? Itu di situ. Ke sebelah situ? Iya. Sudah 6 tahun Teh Henti bekerja menjadi buruh sadap nira. Meskipun berat dan beresiko, ia menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarga. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Teh Henti bersiap menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah terkumpul sebelumnya. Tidak kurang dari 6 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan pijakan jempol kaki yang teguh agar air nira tidak tumpah. Dalam sehari, 20 liter air nira bisa dikumpulkannya. Nah, habis ini mau diapain? Mau masukin lagi ke sana. Oh, ininya dibawa ke atas lagi. Taruh lagi. Saya boleh coba naik? Boleh. Ya boleh. Coba ya Teh. Ya. Nanti kalau saya nggak bisa, saya turun lagi. Ya. Sakit banget, padahal saya pakai kaos kaki, tapi jempol saya nggak kuat. Jadi kayak saya nggak bisa ngelanjutin. Teh punten dibantu. Ya, nggak apa-apa. Jadi tadi saya coba naik dengan caranya jempolnya masuk ke dalam bambu ini, tapi saya sendiri nggak kuat. Tetehnya jauh lebih kuat daripada saya karena tetehnya udah biasa. Saya tadi coba hanya 2 bolongan, tapi saya nggak bisa nahan lagi. Teh Henti juga harus menyadap nira dengan peralatan seadanya. Lagi-lagi, jempol kaki yang jadi pijakan utama. Bertahun-tahun melakoni pekerjaan ini, membuat kaki Teh Henti kapalan dan tidak bisa merasakan sakit lagi. Sekarang kita buat gulanya ya Teh? Ya. Setelah terkumpul, gula aren pun dibuat di tempat yang sempit ini. Sebisa mungkin Teh Henti memproduksi gula aren setiap hari demi mendapatkan uang untuk pengobatan buah hatinya. Makan pun sangat sederhana. Bahkan makan nasi saja tanpa lauk sudah biasa ia rasakan. Gimana Teh caranya? Ini caranya ke sini ini ya. Supaya ambil gulanya. Gulanya dimasukin ke sini? Iya, masukin. Terus? Kalau kayak gitu artinya? Jahit. Ini udah ya. Udah jadi? Udah ya. Setelah dididihkan selama kurang lebih 1,5 jam, gula cair harus diaduk hingga buihnya hilang dan tidak gosong. Pencetakan baru boleh dilakukan setelah air nira panas didiamkan sekitar 5 menit. Dalam sehari, Teh Henti bisa membuat hingga 6 kg gula aren dari 20 liter air nira yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun pandan yang membuat gula lebih awet dan beraroma harum. Teh, sebenarnya sepadan gak sih antara harga jual gula yang udah jadi sama proses teteh ngebikin gulanya? Enggak. Kenapa gitu? Ini terlalu capek. Ya, seharganya ini murah gitu kalau buat saya mah. Jadi nggak sepadan ya Teh antara enggak. harga sama prosesnya? Ya, enggak. Setelah jadi, gula aren siap dijual ke pengepul. Setiba di tempat pengepul, gula lalu ditimbang untuk menentukan harga jualnya. 6 kg gula yang dibawa Teh Henti dihargai Rp10.500 per kilo. Namun, Rp63.000 yang didapatkannya masih harus dibagi dengan pemilik kebun. Alhasil, hanya Rp30.000 saja yang bisa ia bawa pulang.
Selain bertani dan membuat gula aren, warga desa Sukamulya juga mencari kapulaga untuk dijual. Nah sekarang saya bersama Teh Henti dan ibu-ibu yang lain mau jalan ke kebun kapol. Kita mau panen kapol ya Teh? Iya. Dan ini perjalanannya jalan setapak tanah liat, licin. Tapi karena saya bersama ibu-ibu mengurangi rasa takut saya untuk melewati jalan ini. Ke situ Teh? Iya, ke sini ya? Iya. Iya. Pagi ini saya ikut membantu para ibu pemetik kapulaga. Kami berjalan kaki melalui medan yang naik turun selama sekitar 1 jam. Para buruh tani ini harus memanen kapulaga di kebun milik Pak Iman seluas kurang lebih 1 hektar. Dalam setahun, kapulaga bisa dipanen hingga 4 kali dengan hasil sekitar 7 kuintal. Buah kapulaga dipetik dan dikumpulkan dengan cara merangkak. Baru beberapa saat memanen saja, punggung dan pinggang saya sudah terasa sakit. Teh, biasanya gimana penghasilan Teteh kalau lagi jadi buruh kapol gini? Ya nggak kebagian sih. Kan saya itu kalau buruh ya ke sini suka ngambil dulu ke warung itu makanan buat saya bekal. Jadi kalau buat bayar utang itu nggak kebagian. Jadi cuma buat bayar utang doang, akunya nggak kebagian gitu. Kalau sedikit. Terus buat nutupin kekurangannya pakai apa Teh? Ya nggak pakai apa-apa. Nggak ada lagi. Kalau ini kurang ya nggak ada. Diam aja. Kami harus memilih buah kapulaga dengan bunga yang mulai rontok. Itulah tandanya buah ini siap dipetik. Kami juga harus selalu waspada dengan kemunculan serangga beracun atau bahkan ular saat merangkak-rangkak di kebun seperti ini. Rata-rata buruh petik bisa mendapatkan hingga 50 kg buah kapulaga per hari. Upahnya Rp1.000 per kilo. 29. Setelah ditimbang, hasil petikan ini akan diangkut penumpang ojek gunung. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Akibat jalanannya sulit, jadi motor yang membawa kapol tadi harus tergelincir karena kapolnya terlalu berat dan motornya juga jadi mati. Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek gunung pun dimodifikasi. Dengan memasangkan rantai di bagian roda. Tinggi kir motor juga diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk kir bagian depan. Ongkos ojek gunung biasanya ditetapkan berdasarkan berat beban yang diangkut. Per kilo muatan dihargai antara Rp700 hingga Rp1.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang minimalis untuk sebuah perjalanan yang sangat beresiko. Sebelum dijemur, kapulaga harus menjalani proses pemotesan atau memisahkan buah kapulaga dengan sisa batang dan kulit luarnya. Para ibu harus memotes dengan cepat agar cukup banyak hasil yang mereka dapatkan. Mereka bekerja mulai dari jam 7 pagi hingga 12 siang. Upahnya Rp1.000 per kilo. Teh, Ya. kalau jadi buruh potes gini upahnya berapa? 1.000. Karena kalau saya kalau lagi buruh, kalau nggak cukup ya ditambah-tambahin motes ini. Biar Ya, nambahin biar nambahin upahnya. Iya.
Buah kapulaga baru bisa dijual dalam kondisi kering agar harganya lebih bersaing. Harga kapulaga basah hanya sekitar Rp12.000 per kilo. Tapi dalam kondisi kering harganya bisa meroket hingga Rp110.000 per kilo. Dengan cuaca terik butuh waktu 7 hari untuk mengeringkannya. Setiap 1 kilo kapulaga basah akan menyusut menjadi 2 ons saja saat kering. Sayangnya, harga kapulaga di pasaran seringkali naik turun. Sekarang misalnya hanya Rp80.000 per kilo. Biasanya saat harga turun, Pak Iman tidak akan menjualnya dulu, sembari menunggu harga kembali naik. Tapi saat ia tidak lagi punya simpanan uang untuk membayar para buruh, ia akan menjual rugi stok kapulaganya.